Dufanders. Selamat datang di Dufakord. Hari ini kita dapat kesempatan nih guys buat berbincang-bincang dengan Kak Adit. Sebelum itu, biarkan aku memperkenalkan diri aku. Nama aku Narayan Dwi Sharma Prasetyo dari kelas 8F. Silakan Kak Adit buat memperkenalkan diri. Dan aku juga Aditya Hendriansyah dari kelas 9D. Oke, tanpa berbasi-basi, langsung aja yuk kita ngobrol sama Kak Adit. Kak Adit, jadi sebelum aku langsung ketemu sama Kak Adit, aku tuh udah bertanya-tanya nih ke warga-warga Dupan yang lain dan teman-teman Kak Adit. Nah, salah satu pertanyaan yang aku dapat tuh, mereka tuh nanyain, past experience jadi ketua MPK tuh apa sih? Untuk pengalaman jadi ketua MPK tuh tentunya sih banyak sih ya, maupun dari segi waktu, pengalaman, kinerja, ataupun sosial selama jadi ketua itu pasti banyak. Dan untuk pengalaman aku sendiri sih lebih ke arah tentunya juga kaget, bimbang, pasti juga berat lah. Soalnya di situ juga MPK itu baru pertama kali dibentuk dan juga angkatan pertama tentunya. Jadi kita tuh nggak bisa setelah kita dilantik kita langsung buat proker atau langsung buat event-event gitu. Jadi untuk pengalaman aku sendiri juga itu awal aku bisa ngebangun organisasi dari awal, bener-bener dari nol. Yang dimana juga di situ tuh aku ngebikin latar belakang mungkin dari kayak jenis-jenis komisi dan juga sosialisasi kepada siswa-siswa untuk MPK itu apa, dan juga bener-bener pertama yang mungkin guru sendiri juga belum pada tahu di situ. Oke. Tapi untuk hubungan dengan anggota OSIS yang pada itu baik atau gimana? Buat personal aku sendiri sih aku nggak pernah merasa kayak ada dua kubu yang bersaing sih, cuman ya alhamdulillah di situ mungkin berjalan dengan baik walaupun ada sedikit gangguan beberapa. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, itu ada yang nanya. Iya. Kalau pas dulu lomba-lomba pramuka ya, zaman-zamannya kakak, itu ada momen-momen yang berkesan kah? Buat aku sendiri ada tentunya, pasti setiap orang juga akan punya momen berkesan itu. Dan buat aku sendiri tuh di salah satu mungkin lomba di namanya itu event PESCO. PESCO? Iya, di SMK Budi Warman. Daerah Jakarta Timur, Condet. Kenapa menurut aku berkesan nih? Satu, di situ tuh lomba itu hari Sabtu dan Senin itu ulangan PAT. PAT atau PTS aku lupa sendiri. Ini pas kelas 8. Pas kelas 8. Dan di situ lombanya ada kelas 9 juga. Jadi kayak kelas 9 itu ngikut itu pas Seninnya tuh langsung bener-bener ulangan akhir semester. Jadi kayak kita tuh di situ kayak ngebagi waktu antara belajar, latihan. Dan di situ tuh awal aku juga dapetin buat juara umum tentunya. Dan aku di situ tuh jadi pemimpin regu tentunya. Jadi kayak gimana caranya aku ngebawa regu aku, gimana cara kita seimbang antara latihan dan belajar. Di situ kita dikasih challenge juga, pas banget dikasih challenge sama pelatih selama latihan kita sendiri tanpa ada pelatih. Mungkin pelatih itu ya cuman ngasih soal materi tanpa ngajarin. Jadi dia kayak ngelepas tangan angkatan aku. Cuman itu ya kita dituntut buat mandiri juga. Jadi pas untuk latihan minggu kan di situ kita latihan tuh cuman 3 minggu kurang lebih. Dan minggu kedua, minggu terakhir itu setiap di waktu kosong kita sempetin buat belajar. Alhamdulillahnya ya di regu aku tuh ada yang mungkin pinter sih enggak, cuman bisa materi beberapa kayak bisa disebut nggak bisa disebut pinter tapi dia ngerti lah. Ngerti. Okay. Jadi kayak di situ kita mungkin misalnya kita kan pulang sekolah jam berapa sih? 1 atau 2 ya? Jam 1-2an lah. Nah, di sejam pertama tuh kita sempetin buat belajar, mungkin kayak belajar dari materi yang guru-guru belum kita pahamin, kayak ada yang MTK, terus IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Di situ kita kayak sharing-sharing tentang pelajaran sebelum latihan dimulai. Saling belajar gitu ya? Yaps. Jadi kayak harus seimbang antara belajar dengan latihan. Soalnya ya tentunya kita sekolah juga tujuannya kan belajar. School itu cuma pilihan kedua kan, kayak pelampiasan kita. Nah, di situ alhamdulillah sih awal-awal tuh berjalan baik. Jadi kayak ya nggak ada hambatan gitu. Cuman ya minusnya tuh kita butuh tenaga lebih. Soalnya kita selesai latihan tuh sekitar jam 5 atau jam 4 kan. Dan setelah pulang itu juga kita masih ada tugas, masih ada
belajar lagi buat tentunya persiapan. Jadi lebih numpuk gitu ya Iya. semuanya. Terus juga di situ tuh materi sendiri, jadi kayak apa-apa tuh sendiri. Nah, berkesana ini karena kayak ngerasa bangga aja sih, karena kayak kita tetap balance di situ, kayak nilai ujian di situ nggak anjlok, tapi hasil lomba juga memuaskan. Kayak ya balance lah, nggak terlalu rendah banget, nggak terlalu tinggi banget. Nah, itu juga pertama kali juara umum buat pramuka. Iya, benar. Pertama kali banget. Pertama kali banget. Iya. Berarti bangga banget lah ya. Ya, iya Bisa sih, juara soalnya umum juga lawan kelas 9. juga di situ kan kelas 9 kayak harus keteteran sih, kayak dikejar uprak, ujian sekolah. Cuman bangga sih, itu emang berat. Keren. Untuk pramuka tuh perjusa ya. Iya. Perjusa tuh wajib buat pramuka. Perjusa itu bisa disebut acara pestanya pramuka. Acara pesta. Jadi kayak itu tuh bukan sifat hal kegiatan yang serius. Kayak mungkin orang-orang yang awam dengan perjusa itu pastinya bakal kayak takut nih kayak gini, nanti kayak gini-gini gimana, ntar kayak gini tuh Malam, bakal diapain. iya. Padahal justru enggak, kalau kita ngejalanin dengan enjoy aja itu kayak bakal perjusa itu hal main kita. Di momen-momen perjusa tuh mungkin ada ini enggak ya? Momen yang lucu mungkin, atau enggak pas jerit malam ada yang kenapa-napa mungkin ya? Ada sih sebenarnya. Kalau lucu sih mungkin di bagian ketika kita tidur nih, teman-teman kita tidur nih sekitar jam 1. Nah, di situ kita bisa jajalin teman kita. Kayak saya ingatku temanku kemarin dia lagi tidur. Nah, aku kan kebetulan bawa ciki nih, dia lagi tidur, kebetulan mulut tak buka, aku masukin ciki satu-satu gitu. Terus juga mungkin pas mandi pagi juga di situ siram-siraman. Terus sampai akhir pulang tuh ada biasanya tuh di perjusa sendiri tuh ada games ya kan. Nah, games terakhir tuh kalau nggak salah kita tuh gimana cara ngelindungin lilin nih dengan dilempar-lempar air. Airnya tuh bisa dari ember, bisa dari balon. Jadi kayak gimana cara kita ngelindungin lilin itu. Dari situ kita bahas-bahasan seru banget sih. Perjusa tuh berarti ada jerit malam apa nggak sih perjusa itu? Nggak ada. Mungkin itu tergantung adat sekolah masing-masing kalau jerit malam. Kalau di sini sih ada. Pasti di sini ada. Cuman kalau di beberapa sekolah lain kita nggak tahu. Soalnya perjusap itu jatuhnya hal yang privat di setiap sekolah. Jadi kalau jerit malam itu ada momen-momen yang mungkin ya aku nggak tahu, mungkin ada yang kena apa gitu, ketempelan, itu nggak pernah sama sekali. Kalau buat aku sendiri sih alhamdulillah belum pernah ngerasain yang kayak gitu-gitu. Tapi belum pernah ngeliat gitu ya? Belum pernah. Cuman pas kebetulan angkatan aku kemarin di saat aku dibangunin jam 3 pagi itu aku dibawa ke taman belakang dan aku pokoknya itu privat deh. Itu jam 3 malam di taman belakang. Oke, itu juga buat itu aja ya, buat pertanyaan-pertanyaan buat Kak Adit. Sekarang kita berpindah ke sesi Q&A. Boleh dong. Gimana sih tipsnya cara bagi waktu antara tugas, ekskul, sama organisasi? Waduh, berat tuh. Juga gimana tuh? Oke, cara bagi waktu antara apa tadi? Kisah, boleh diulang? Antara Ekskul, organisasi, tugas. Tentunya ya kita harus tahu nih apa poin utama kita sekolah ya pasti untuk menuntut ilmu kan. Jadi buat aku sendiri sih aku lebih mengedepankan tugas. Jadi kayak walaupun deadline-nya masih jauh nih, kalau emang ternyata sekarang waktu aku kosong aku bakal ngerjain tugas itu. Dan untuk organisasi ya kita pasti tentunya sebelum dilantik itu kita punya sumpah atau janji kan ya untuk mementingkan organisasi tersebut. Iya. Dan untuk ekskul itu pilihan kedua pribadi. Second choice ya. Ya, second choice. Jadi kayak kita tuh nggak harusin wajib itu, cuman karena posisi di ekskul itu kita penting, jadi kayak harus balance. Kalau buat aku sendiri tuh, aku lebih awal tuh lebih mengedepankan tugas dulu. Jadi kayak tugas itu di atas segalanya. Number one gitu ya. Number one. Tugas. Pokoknya kalau aku dulu sih kelas 8 setiap aku dikasih tugas nih, pulang sekolahnya aku langsung kerjain. Maupun di sekolah, di rumah, kalau emang ternyata habis pulang sekolah nih aku ternyata ada rapat atau ada latihan, ya sebelum rapat atau latihan kan biasa ada istirahat ya, pasti disiapin waktu kosong. Di situ aku pakai buat ngerjain tugas. Walaupun nggak semuanya selesai, yang penting itu kita tercicil kan. Ya, nyicil. Setidaknya kayak kita 50% sedikit-sedikit itu yang penting pasti. Dan baru di situ kita mementingkan bisa dari organisasi atau ekskul sendiri, soalnya kita juga beda-beda kan.
Waktu itu aku pernah ada pengalaman bertabrakan antara kerja kelompok, rapat sama latihan. Langsung satu hari sama semua. Satu hari di hari Kamis kalau nggak salah. Ya, Kamis. Kamis. Di situ untuk kelompok sih karena aku ngerasa emang di situ aku yang salah kan. Kayak di situ aku yang salah. Waktu aku tabrak banget. Jadi aku minta ke kelompok aku buat ngasih semua tugas apa sih itu kayak Pisahin tugas gitu ya. Iya, pisahin tugas. Jadi aku minta tugas yang bisa dikerjain lewat jarak jauh. Jadi kayak nggak harus ketemuan gitu ya. Ketemuan, ya. Dan kalau emang pun kayak mungkin poster, ya aku bakal ke rumahnya, mungkin kayak nyelesain apa yang belum selesaiin. Dan di situ kan ya tadi rapat atau eskul, ya aku lebih pentingin rapat dulu. Karena ya rapat kita yang mimpin kayak ya kali kita tinggalin kan, pasti susah dong, nggak bakal bisa itu. Jadi kayak rapat dulu, baru deh kita latihan. Dan di situ juga kita pasti harus izin, terutama komunikasi itu penting. Kita harus komunikasi sama orang-orang yang emang ada hubungan sama itu. Kayak latihan nih kan di regu itu ada yang namanya wakil pemimpin regu ya. Jadi kayak aku komunikasi sama dia nih kayak tolong pegang latihan dulu, aku mau ada rapat nih kayak. Jadi kayak biar dipegang dia dulu, nanti kita datang kita baru deh ambil alih lagi. Jadi kayak nggak bergantungan banget. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ya, boleh, silakan. Korita. Iya. Bukan, kalau mantan ketua bukan, tapi pemimpin regu lebih tepatnya. Iya. 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 Kalau untuk tetap solid sih tentunya biasanya kita kan ya ketemu tiap hari nih kayak di sekolah. Terus juga pastinya latihan juga tiap hari. Terus cuman di situ juga gimana caranya hubungan kita tuh tetap dekat walaupun nggak beda kelas. Kalau di situ sih aku lewat pendekatan mungkin kayak saat jam istirahat ya. Jam istirahat itu aku lebih ke arah ngajak ayo makan di sini, atau kalau enggak ngumpul di sini sebentar bahas atau apa kayak ngumpul bareng gitu. Iya, ngumpul bareng setidaknya walaupun cuma 5 menit 10 menit itu juga berasa banget sebenarnya. Dan dari situ juga kayak kita jangan lupa saling sering ngajakin lah. Jadi kayak seenggaknya kita tuh ada inisiatif buat ngajak mereka, seakan mereka tuh ngerasa kayak oh ternyata kita dianggap nih. Jadi kayak mereka tuh ngerasa hal yang sama kayak kita, kayak ngerasa dekat atau ngerasa kayak saling ngebutuhin satu sama lain, kayak satu keluarga lah. Iya, satu keluarga. Jadi kayak kalau nggak ada dia tuh kayak kurang rasanya. Jadi kayak ya sebelum apa-apa tuh kayak intinya jangan lupa sering ngajakin yang lain deh. Terus juga jangan pernah mandang mereka tuh terlalu gimana-gimana gitu, kayak berpandang sebelah mata. Ya yang ngebeda-bedain antara satu sama yang lain. Soalnya itu bikin gak nyaman banget tentunya. Oke. Dan juga buat cara kekeluargaan sendiri sih, karena emang dari angkatan sebelum aku itu udah nerapin kayak buat aku sendiri nih, aku setiap latihan aku nggak boleh pulang kalau anggota aku belum ada yang pulang. Aku pernah di suatu latihan ada satu orang yang belum dijemput sampai isya, aku temenin sampai isya, jadi kayak di depan sekolah. Jadi kayak di situ pasti yang aku temenin kayak ngerasa oh ternyata kayak dia peduli sama kita loh. Jadi kayak kenapa kita nggak balikin lagi gitu, kayak dapet ngasih feedback yang sama. Jadi kayak ya saling ngasih feedback sih sebenarnya. Soalnya kalau 1-2 orang kayak gitu juga nggak mungkin bisa kita dapetin rasa kekeluargaan yang mungkin happy lah. Berarti bener-bener kayak keluarga banget ya. Iya. Saling butuh gitu ya. Iya. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi? Boleh nggak? Boleh. Ya kita tahu eskul pramuka itu kan hebat banget ya, bisa bawa banyak piala. Alhamdulillah. Dari SMP Negeri 218 Jakarta. Iya. Nah, gimana sih tips dari Kak Adit biar kita tuh bisa ikutin kalian juga gitu sebagai panutan? Panutan, wis keren. Ngikutinnya mas gimana ya maksudnya? Ngikutinnya secara apa? Secara akademis sih Kak, kayak lomba. Tipsnya gimana sih biar bisa bawa juara gitu? Kalau itu sih lebih ke arah bagaimana kita cara ngesikapin latihannya itu. Biasanya kan ada ya orang pengen ikut lomba,
Cuman dia ngehadapin selama latihan tuh kayak entar-entaran, Nggak percaya proses gitu nggak ya. percaya proses Iya. ya. Terus juga kayak nganggap remeh latihan sama musuh-musuhnya. Kalau aku sih lebih ke arah ikhtiar sama kayak kita tuh masih kurang, kayak kita tuh selalu nganggap diri kita masih kurang, jadi kayak nggak pernah merasa gue udah jago nih. Jadi kayak kita tuh nggak perlu latihan, kayak kita udah jago terus kayak terlalu nganggap remeh, kita tuh nggak pernah. Jadi kita tuh selalu punya mindset kayak kita tuh masih kurang, jadi kita harus latihan kayak walaupun cuman latihan sehari 2 jam 3 jam itu seenggaknya kita ngulangin materi apa yang kita nggak tahu, jadi kayak kedepannya mungkin akan lebih hafal, lebih ingat. Dan untuk agar cara konsisten itu ya ke mindset pribadi, sebelum ikut lomba itu tujuan kita tuh apa buat ikut lomba. Sekedar ikut Meraih berpartisipasi juara. doang, Hah? ngincer juara, atau buat pengalaman. Soal itu beda-beda. Kalau buat aku sendiri sih lebih ke berpengalaman. Soalnya aku selama lomba tuh nggak pernah ngeharapin juara ini itu. Soalnya itu di luar kendali aku juga tentunya. Soalnya rezeki udah ada yang ngatur kan. Iya. Jadi aku lebih ke arah berpengalaman, dimana kayak aku pengen usaha, pengen kerja keras buat dapetin hal sesuatu. Cuman ketika kita nggak dapet, ya udah, itu buat jadi pelajaran aja. Pasti masih ada event-event selanjutnya yang masih bisa kita Masih bisa dapetin. diikutin lah Iya, ya. diikutin. Itu ngomong-ngomong tuh Pramuka ada berapa kali juara? Kalau buat berapa kali juara sekitar berapa? Puluhan ya? sampai puluhan. Enggak sih, aku baru lomba, buat aku sendiri baru lomba 7 kali. 7 kali. 7 Menang juara satu semua. Balance lah, ada yang juara satu, ada yang Balance, enggak. ya. Soalnya pasti proses beda-beda. Tapi Dan masuk Big 3. masih masuk Big Three. Keren. Paling beda tipis sih. Beda tipis ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nanya apa ya? Apa nih? Apa ya? Oh iya, kita pas lomba-lomba. Yang kita tahu kan tadi tuh populer ya. Ya populer disukain banyak cewek ya nggak sih? Kayaknya senyum salting deh. Ya. Kejadian menarik yang di sekolah tuh ada apa aja sih kan sebagai orang yang most populer. Yang famous. Famous. Nah, iyalah. Enggak famous lah. Masih Mirip-mirip. di bawah rata-rata. Ya. Tapi masih dikenal lah. Iya, masih dikenal. dikenal. Guru, kenal murid. Amin. Apalagi jadi ketua MPK kan. Itu keren banget sih. Ya, ada pengalaman yang menarik ya. Pengalaman menarik itu apa sih? Kayak mungkin pas lu kelas 7, maybe pas awal-awal. Kelas 7. Enggak, kalau kelas 7 kurang sih. Soalnya kalau diingat-ingat lagi masa kelas 7 itu suram. Pendek ya? Soalnya Covid ya. Oh iya, Nggak kerasa Covid banget. ya. Iya. Online iya. Jadi iya. kayak tiba-tiba udah kelas 8 aja. Cuman yang hal kejadian menarik tuh selama kelas 7 sih aku lebih manfaatin ke apa ya? Ke bukan spesialisasi sih, ke arah kebisaan aku, ke mindset aku. Kebetulan boleh gak sih diceritain kalau ini? Boleh banget. Boleh ya? Boleh banget. Oke. Episode lu. Bebas. Jadi waktu itu tuh kan kelas 7 ya. PTS matematika. Ya. Dimana di situ tuh aku alhamdulillah dapat 87,5. Is. Nah, sekelas tuh banyak yang remet. Hmm. Nah, kebetulan di situ kan aku juga butuh ya pendapatan lah kayak buat apa? Tambah-tambahan kan, emang lagi butuh aja. Aku di situ kan pada remet ya. Di situ aku pernah jual kunci jawaban. Wis. Berapaan tuh? Murah kok. Aku soalnya ya aku juga tahu itu karena kunci jawaban buat remet kan. Heeh. Kayak mungkin nggak ngerubah banyak banget nilainya, cuma Iya. setidaknya mereka kebantu. Di situ aku jual cuma 10.000 atau kalau emang dia ada 5.000 juga nggak apa-apa. Cuan banget berarti ya. Lumayan sih. Laris manis. Penghasilannya 10 orang lebih ada. 100 Lebih ya, Wis, bisa segitu. wis, gila. Sehari tuh. Soalnya remetnya di hari itu juga. Jadi itu cara Kak Adit ngasih ke mereka itu gimana? nah, dulu kan online ya. Ah. Enggak. Jadi ujiannya waktu itu tuh lewat Google Form kan. Ah. Aku tuh sempet nge-SS semua soal yang pernah aku kerjain tuh. Nah, di situ pas ketahuan nilai di situ hari apa gitu. Ketahuan tuh nilainya. Yang remet-remet itu disuruh remet itu besok kan. Besok itu remet. Iya. Nah, di situ aku tawarin nih kayak coba besok lihat soalnya kalau sama pakai aja. Urusan bayar mah besok aja nggak apa-apa. Yang penting kayak cocokin dulu nih soalnya.
dan ternyata cocok nih soalnya sama persis sama yang aku kerjain sebelumnya. Nah di situ yang remet kan disuruh ngerjain di folio ya, disuruh diketahuin sama jawaban aja. Nah karena di situ masih boleh megang HP karena soalnya di HP, aku ngerjain di folio, aku fotoin jawabanku, aku kirim ke mereka. Jadi gitu caranya. Saling ngebantu. Tapi itu pernah ketahuan guru apa nggak pernah? Alhamdulillah belum sih. Alhamdulillah belum. Mungkin abis ini ketahuan. Siapa guru MTK-nya dulu? Bulintang. Bulintang, ini confess dari Kak Adit Bulintang. Ini Bu, Maaf, karena emang butuh. Mau gimana lagi? selama setahun belajar atau kelas 8 masih? Oh, kelas 8 enggak sih. Kalau kelas 8 karena menurut aku kelas 8 itu di kelas itu persaingannya ketat. Jadi kayak masuk kelasnya tuh kelas-kelas orang mungkin ya bukan kelas unggulan juga sih, lebih ke arah banyak orang yang pintar Lu ya. tuh 8D ya? 8D. 8D. Ya, kayak Karena pintar Azra. semua. Iya atau sih, bener Gina, sih. kayak yang lain gitu. Jadi Bener, kayak bener. aku rasa kalau jual-jual kayak gitu udah nggak bakal berlaku kalau isi kelasnya kayak gitu. Udah nggak butuh gitu lah ya. Udah nggak Udah bisa bakal mikir sendiri butuh, gitu. Iya. Gila, jual jawaban loh. Itu kayak yang tahu cuma beberapa orang deh yang emang kelas 7 doang. Yang kelas 7 doang. Gak apa-apa lah, udah mau lulus. Udah mau lulus Jadi, ya sih ya. Ya, Udah nggak bisa dikejar Bulintang lagi. udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ternyata Bulintang pindah ke SMK kan ntar. Jangan sampai lah. Jangan sampai Apaan? Repot nanti. Pusing sama tugasnya. pusing tugasnya. Lu sebenernya kalau ngomongin pramuka tuh bosen gak sih? Gimana ya jawabnya ya? Bosen sih enggak, cuman gua sorry. Ini Nggak apa, gua lu aja nggak apa. Gua nggak apa-apa. Aman. Sebenarnya sih bosen, bisa dibilang bosen sih bosen. Cuman ya enggaknya karena satu dari pelatih. Soalnya pelatih itu pernah bilang kayak selagi kita punya materi apa yang kita tahu, kita share ke mereka. Maksudnya kayak emang kita nggak punya banyak materi nih, nggak punya banyak ilmu. Cuman apa salahnya kita menyebarin itu. Jadi kayak ya biar apa yang kita tahu mereka juga tahu. Bagi-bagi informasi ya buat orang-orang yang nggak tahu. Soalnya juga pandangan orang lain kan kayak pramuka tuh bosen, gitu-gitu aja. Cuma latihan-latihan tiap hari capek kan. Ya sebenarnya ya balik lagi tergantung sekolah masing-masing targetinnya kemana. Nah untuk angkatan sesudah aku nih ada kelas yang kelas 8 kelas 7 mereka bakal difokusin ke acara pesta pramuka. Pesta pramuka sih gimana? Yang dimaksud pesta pramuka itu kayak mungkin jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, jamnas bisa. Jadi mereka tuh bakal ikutin acara dari Kuaran kayak jambore lagi. Jadi mereka tuh nggak bakal ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba yang mungkin saingan tuh ketat yang butuhnya latihan. Iya. Jadi lebih easy lah ya. Ya lebih easy tenang. sih enggak, cuman lebih kayak enjoy. Terus juga lebih seru. Nggak sekompetitif lah ya. Ya nggak jadi kayak pikiran tuh kayak bersaing enggak. Jadi lebih ke cari berpengalaman, cari temen juga. Motivasi dari Kak Adit ada nggak sih? Nggak ada motivasi. Motivasi nggak ada. Bener. Apa kayak tetap semangat, tetap jangan menyerah, jangan Kasih kata-kata dong, kasih kata-kata dong. ini. Kata-kata hari ini apa ya? Tuh kan kalau disuruh bikin kata-kata bingung. Ini deh. Atau enggak ini quotes dari pelatih lu deh, atau enggak dari Kak Faiz. Boleh Kak Faiz, alumni Kak Faiz. Lama. Quotes yang paling disuka. Yang paling disuka, yang paling diingat. Hobi. Hobi. Main FF. Katanya bisa main gitar. Nggak bisa. Gitar. Itu di gitar. Nggak bisa. Bukannya waktu pernah ini ya? Lu pernah tampil kan di sini? Lu Nggak pernah. pernah? Itu Rasyid ya? Itu rahasia. Oh sorry, muka agak mirip. Nggak pernah. Agak mirip kalau dari jauh. Nanya. Nanya apa? Menurut Kak Adit, pramuka itu apa sih dan Kak Adit? Terus Is. ada pesan kepada adik-adik dalam pramuka atau kepada Oke. Menurut aku sih pramuka sendiri tuh menurut aku games ya. Jadi kayak aku ngejalanin pramuka tuh kayak enjoy aja, nggak ada beban, mungkin kayak nggak ada tekanan. Kayak aku nganggap eskul itu kayak tempat bermain aku. Jadi kayak kita tuh nggak buat aku sendiri kayak nggak pernah nganggap kita harus capai itu. Jadi kayak ya aku ngejalanin itu kayak enjoy aja. Have fun ya. Have fun. Jadi kayak kita ngambil serunya aja. Yang
kayak rumit-rumit gitu kayak dilewatin aja, kayak anggap aja itu kayak rintangan atau Challenge kayak gitu ya. challenge, kayak kita harus lewatin itu, ntar kita kayak gini lagi. Dan untuk pesan buat adik kelas sih kayak semoga tetap konsisten bertahan sama kayak walaupun sekarang organisasi ini lagi mungkin abu-abu ya, karena pergantian regenerasi. Kayak dari angkatan sebelumnya ke angkatan sekarang mungkin kayak kelihatannya bakal kebanting banget angkatan yang sekarang. Cuman ya semoga bertahan, soalnya juga Proses lah ya. proses. Dan aku juga bakal tetap ngajar terus. Apa sih? Jadi nggak spontan gitu kan ya? Iya, jadi kayak ya kurang asik gak sih, terus juga di situ kan lagi kepepet banget. Kayak sebenarnya nih minggu ini aku TO di tempat lesku. TO apa sih? Tryout. Try out. Buat kelas 9. Tryout pramuka. Pramuka. Pramuka lagi ya. Mana bertulisan? Oh, tes. Les buat les. Gue kira tryout buat ini doang. Persiapan dia tryout buat les. Soalnya juga ya udah kelas 9, maksudnya kayak harus Persiapan lah ya. iya harus bisa bedain mana yang penting mana yang enggak. Emang ntar SMA lu rencana mau masuk kemana, Dit? Bingung sih kalau rencana sebenarnya. Kalau dari nyokap sendiri pengennya yang ini SMA 28. SMA 28. Cuman ya saya sendiri nggak tahu sanggup apa enggak. Sanggup lah, bisa lah. Insya Allah. Prestasi kan udah banyak tuh. Nggak kepake kok. Oh, nggak kepake ya? Enggak. Bukannya Itu soalnya lomba daerah. bukan lomba di luar non formal lah ibarat ya. Oh, dari Iya. lombanya penyelenggaranya sekolah gitu ya? Iya, jadi kayak bukan resmi dari pemerintahan, dari jadi instansi organisasinya. Sertifikatnya nggak bisa dipakai buat SMA Nggak gitu bisa. ya? Tapi lu sendiri udah pernah kayak ngeliat SMA yang mungkin cocok buat lu gitu? Pernah? Pernah sih. Apa? Jauh. Jauh? Iya, Tamrin? bukan. Angkasa. Oh, Angkasa. Oke, tahu. Apa? Temen gua terus itu tuh di dekat Halim kan ya? Bukan. Oh, Angkasa Naat lagi. SMA Angkasa di Angkasa. Ya, Yang satu lagi kan ada satu Bentar yang dulu ya. dekat Halim ya? Angkasa Penala ya, lupa deh. Di daerah Madiun. Iya tahu. Itu Ada di situ dua kalau nggak salah. sekolah taruna. Heeh. Modelannya tuh kayak kalau Asrama tahu kan ya maksudnya? SMA Taruna Nusantara tahu? Tahu dia. Ya, modelan kayak gitu, Angkasa. Nah, Nah, itu sih pengen masuk situ, cuman ini mikir. jalannya? Cuman ya karena kejauhan dan juga ada masalah minus di mata, kayak percuma, kayak bakal ngebuang-buang ngebuang-buang bukan kesempatan sih, lebih ke arah ya itu bisa juga karena Di Madiun sih, jauh sih. enggak sih, deket sebenarnya. Kamu kan daerah Jawa Timur juga. Berarti lo kalau misalnya masuk ke sekolah itu berarti ngekos di sana apa bolak-balik? Di situ ada transportasi? asramanya. Oh, ada asramanya Ada situ. asramanya, itu emang sekolah asrama. Emang Sekolah dari dulu asrama. tuh sebenarnya pengen sekolah asrama sebenarnya. Lebih seru gitu ya. Iya, lebih ke teratur aja hidupnya. Lebih Soalnya- solid. Ya, juga lebih nggak bosen sih sebenarnya, enaknya sebenarnya asrama. Saya doang cita ke depannya apa? Harapan ke depannya. Cita-cita ke depan apa sih? Cita-cita ke depan banyak sih. Tuh, gak pas 10. Wah, Pak, wes pengen ngitung ke 10, guys. Ya yang paling lo pengen jadi apa? TNI kah? Jadi taruna? Pengennya ya lebih ke arah akademik kepolisian. Oh, akademik Cuman kepolisian, ya. itu nggak bakal bisa kecapai karena ada masalah di mata. Mata Emang lagi. kalau polisi tuh nggak boleh minus ya? Minus nggak boleh. Cuman kan kalau minus ada lasik ya. Heeh. Kalau aku sendiri bukan minus, lebih ke arah cedera mata. Ada Oh, cedera mata. Emang nggak apa diomongin ya mata lo nggak apa? Nggak masalah. Emang mata lo ada kenapa? Di sebelah kanan Hah? kenapa bisa jereng? Hah? Karena pas kecil itu pernah ada kejadian ya, namanya anak kecil lah. Iya. Pecicilan. Nah, di sini nih kepentok meja. Kok Terus pendarahan di sini. jadi itu saraf mata lo Iya, jadi kena ini saraf. Ya, kena saraf. Dan di situ tuh awalnya orang tua tuh nggak tahu nih, kayak di situ berpengaruh apa. Dan akhirnya nggak diperiksa matanya, cuma diobatin bagian sini doang. Dan kebetulan pas banget di kelas 9 awal ada pemeriksaan kan ya? Pemeriksaan apa? dari puskesmas. Ya, Yang dari situ oh, sebenarnya dari kelas 8 sih, kayak orang yang puskesmas itu udah ngesaranin dicek matanya. Cuman ya masih takut kena minus, soalnya emang dulu kan ngejar banget buat ngedapetin itu kan. Cuman ya waktu itu kayak ngerasa emang udah ngerasa keganggu, ya udah dicoba kecek.
di smash tebet. Oh, oke. Nah, ya. Dan ternyata di situ ada di sininya tuh ada apa namanya? Bekas luka. Di Bekas tengah-tengah kornea mata yang hitam ini, pas Oh. banget di tengah. Jadi itu di situ udah kena sarafnya. Udah Jadi kena kayak mata kita itu udah nggak bisa normal mataku. Tapi berarti dari pas awal itu udah kelihatan kalau matanya, maaf ya, jereng gitu udah kelihatan. Iya. Apa belum? Sebenarnya sih udah dari dulu udah ngerasa kayak jereng ini kenapa ya, mungkin kayak ngiranya kelainan aja kali ya, Kelainan. normal atau gimana, dan ternyata emang ada itu. Tapi orang tua lu sadar kalau mata lu tuh emang agak Nggak ini. sadar. Nggak sadar. Soalnya dari Sadarnya kecil. sadarnya pas ngecek matanya. Iya, pas gua ngomong secara langsung. Ada pertanyaan nih dari yang lain. Kan katanya Kak Adit ini sebagai pemimpin pasukan ya. Iya, pimpin pasukan bisa. Nah, pastinya kan Kak Adit jadi harapan bagi pelatih atau harapan dari pasukan itu sendiri. Iya. Nah, kalau Kak Adit sendiri itu gimana caranya biar Kak Adit tuh nggak dijadiin harapan orang-orang sama kakak itu? Maksudnya gini, nggak dijadiin tekanan. Iya, tekanan. Oh, biar nggak ada pressure buat Oh, diri lu biar sendiri diri gitu kita ya. Harapan-harapan. Iya, jadi kayak biar kitanya tuh nggak kalau di lomba itu jatuh itu demam panggung lah. Iya. Eh, tapi aku sendiri sih sebelumnya sempat ngalamin itu sih di lomba pertama aku jadi pemimpin regu di AKPA, ajang kreasi pramuka. Nah, di situ awal aku di situ emang di situ bener-bener kayak kena mental lapangan, kayak badan aku panas di situ, kayak tegang, tremor. Langsung semuanya. Iya, jadi kayak aku kan di situ juga jadi danton di situ, kayak tiba-tiba tuh lupa beberapa narasi di bagian Itu tuh transformasi. lomba pertama lu jadi danton apa lomba pertama bener-bener lomba pertama lu pramuka? Asal langsung Lomba jadi pertama danton. jadi danton, Jadi danton. Iya. Itu lomba kesekian. kedua. Oh, langsung kedua langsung jadi danton. Iya, langsung jadi pemimpin regu. Itu Di situ emang apa ya? Di situ tuh emang awalnya tuh ada tekanan kan, kayak megang megang 15 regu. orang. Nah. Terus juga kalau dari kita aku sendiri salah, mereka juga ikut salah. Cuman balik lagi ke mindset aku, kayak aku selalu nerapin mindset kayak aku pasti bisa. Jadi kayak nggak peduli omongan mereka tuh gimana, yang penting aku ngejalanin tugas aku dulu. Yang maksud tugas aku gimana caranya aku bisa ngerembukin yang dari 15 orang itu jadi satu pasukan. Hmm. Jadi kayak mereka tuh kayak nggak bakal nyalahin satu sama lain, kayak kamu gimana sih, ini gimana sih, kayak saling menyalahkan. Ya. Tapi gimana caranya kita tuh selama latihan kayak saling ngasih tahu. Jadi bukan saling nyalahin tapi saling ngasih tahu, kayak nanti kayak gini ya, itu kamu salah, harusnya kayak gini, nanti Saling dirubah ya. mengajar lagi Saling ya. mengajar, saling mengoreksi. Dari situ juga kayak secara nggak langsung beban kita tuh terlepaskan, karena apa? Kita tuh bisa saling percaya satu sama lain. Kayak aku sendiri tuh nggak pernah buat belakangan ini selain lomba itu nih ya, nggak pernah ngerasa bebannya ada di aku. Nggak merasa pressure lah ya. Ya, nggak merasa pressure. Cuman mungkin ya merasa pressure itu ketika setelah lomba sih. Kayak setelah lomba tuh kadang kan ada, biasanya kalau kita tuh ada evaluasi di mana kita tuh saling introspeksi diri kan, saling Evaluasinya mengoreksi. dari pelatih apa dari diri sendiri, evaluasi sendiri gitu ya? Saling ini. Itu sih kalau kemarin ada yang dari pelatih, ada yang dari aku sendiri. Jadi kayak di situ kita saling jujur-jujuran, saling satu sama lain, dan ya di situ kita sepakat nih kayak kita harus saling percaya. Tapi gimana caranya percaya itu nggak ngasih tekanan. Jadi kayak kita saling support, saling percaya satu sama lain. Biasanya tuh kayak ada waktu di mana kita bisa mempersiapkan diri buat ikutin materinya nih. Kayak kita kan lomba nih. 10 menit sebelum itu kita kayak disuruh siapin gimana-gimananya kan. Preparing lah. Iya, preparing. Nah, di situ kita kayak ngumpul dulu nih, kita ya saling motivasi satu sama lain, saling semangatin, dan juga mereka tuh percaya ke aku. Jadi kayak seakan-akan mereka nggak ngasih ke pressure ke aku. Mungkin ya ketika aku merasa di pressure tuh ketika aku ngerasa tim aku kalah. Mungkin ya itu pressure. Cuman ya balik lagi, cuman itu kayak bukan pressure, soalnya pressure sendiri kan kenanya biasanya ketika kita menjalankan kan. Iya. Sementara itu sudah Udah selesai. Nah. Jadi kayak kita tuh yang penting tuh kunci itu harus saling percaya. Jadi jangan bergantung kepada satu orang. Memang sih ada beberapa orang yang bergantung. Cuman balik lagi, kita harus komunikasiin itu. Jadi kayak kita harus samperin orangnya, harus ngomong secara langsung secara orangnya, jangan dari orang ke orang. Tapi kita harus secara langsung. Jadi kayak kita harus ngomong kayak serius dong, kayak
kita kan tim nih ya, jadi kayak nggak bisa ngandelin satu orang, kita nggak bisa ngandelin pemimpin regunya, jadi Masing-masing lah kayak ya. masing-masing ya pemimpin regu tuh udah urusannya tuh udah emang sangkutan secara regu bukan Iya. materi. Pemimpin regu juga tugasnya udah banyak, jadi ya kalau bisa jangan tambah banyak lagi. Oke, mungkin kita bakal nerima pertanyaan saat terakhir lah ya. Ini waktunya udah lumayan lama kita ya. Iya, Udah lumayan udah lama nggak kerasa sebenarnya. juga sih sebenarnya. Iya nggak kerasa. Mungkin ada yang mau tanya lagi terakhir? Keisha lagi boleh. Oke, tadi aku mau nanya, setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Iya. Dan juga Kak itu udah berani cerita ya tentang masa lampaunya gitu lah ya. Iya. Nggak semua orang bisa menceritakan itu kan, harus dengan mental yang kuat juga. Nah, pesan buat dari Kak Adit buat Dufanders biar tetap gak insecure dan tetap percaya diri itu gimana sih? Satu, tentunya kita harus bisa nerima diri kita sendiri tentunya. Gimana cara kita bisa self love Self love. ya itu. Jadi kita harus sayang sama diri kita sendiri, harus terima kasih sama diri kita sendiri tentunya. Jadi kayak udah berdamai sama itu semua. Jadi sebelum aku tadi juga menceritakan itu juga, sebelumnya aku udah melewati fase-fase di mana aku nerima itu. Jadi kayak tentunya sebelum kita berani lebih lama lagi jangka waktunya, kita harus berdamai sama diri kita sendiri tentunya. Dan secara nggak langsung kita tuh kayak secara nggak langsung itu udah nerima kayak kalau kita tuh dilahirkan kayak gini. Karena ya Allah itu punya jalannya masing-masing, kayak dia udah ngeciptain makhluknya itu dengan Jalan masing-masing. jalan masing-masing, kayak Jangan bisa diganti udah lah ya. udah dikasih kayak Takdir. Nah ya takdir, kayak kita harus kayak gimana nanti ke depannya. Jadi kayak kita nggak usah pusing-pusing, intinya kita nggak usah dengerin perkataan orang, karena ya orang itu cuma tahu kita luar doang kan. Dia nggak bakal tahu kayak kita berusaha kayak gimana buat Yeah. percaya diri, kita udah berusaha kayak gimana buat lebih pede. Jadi intinya nggak usah dengerin kata orang aja sih. Makasih buat Kak Adit buat jadi narasumber yang inspiratif banget lah intinya buat Iya, para betul. penonton dan buat juga orang-orang yang di belakang kamera lah ya. Dan makasih juga buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian misalnya mau nonton episode yang lain, ditunggu ya. Bisa ngecek IG OSIS, IG sekolah ya. Stay intinya. tune lah, Stay tune lah intinya lah ya. Jangan apa ya kalau gitu ya namanya? Jangan lupa cek IG terus lah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen kayak YouTuber nih, dan share ke teman-teman kalian ya. Dadah. Dadah Funders.